Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muluk, tim branding dari Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Saya sekarang berada di Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, yang akan meliput kegiatan UMKM batik yang pertama kali ada di Desa Parakan Jaya. Silakan saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Pagi yang cerah menyinari Desa Parakan Jaya, sebuah permata kecil di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di tengah gemuruh alam yang tenang, tangan-tangan mahir pengrajin batik setempat mulai menari di atas kain putih yang menunggu untuk dihiasi. Ini adalah kisah tentang keindahan yang diciptakan melalui sentuhan warisan budaya dan kreativitas UMKM desa ini, dalam liputan eksklusif kami. Selamat datang dalam perjalanan kami ke dunia magis batik di Parakan Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Yuliana, pelaku UMKM Batik Parakan Jaya, beralamat di Perumahan Pandan Valley, Blok B2 nomor 12A, tahap 1, RT 2, RW 9, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang. Pertama kali saya terlibat dalam produksi batik adalah saya menjadi pendamping pelatihan batik warga masyarakat Desa Tegal. Kedua, saya dilibatkan untuk membatik dalam pelatihan batik dari DKI, kemudian dari Dinas Koperasi. Saya selalu diberi tugas untuk bisa mendampingi para pembatik bagaimana bisa pelaku UMKM batik itu bisa berkelanjutan untuk berproduksi batik. Lama-kelamaan saya mencintai membatik. Sampai sekarang saya memproduksi batik karena sudah ada pesanan-pesanan. Yang membedakan batik Bogor dengan batik lainnya, misalnya Cirebon, Pekalongan, Solo, atau Jogja, tentu ada. Karena kalau untuk di daerah Solo, Cirebon, Jogja itu sudah terbiasa dari para orang tuanya atau leluhur-leluhurnya sudah dibudayakan ketika mereka masih kecil. Sedangkan di Kota Bogor sendiri adalah bisa membatik dari hasil pelatihan. Sedangkan tidak semua masyarakat itu punya basic untuk membudayakan batik. Maka dari itu dianggap perlu adanya sebagai seorang motivator atau penggerak untuk membudayakan batik di Kota Bogor. Untuk bisa mendesain motif-motif batik yang ada di Bogor ini adalah rata-rata kita menggali dari potensi alam, misalnya dari tumbuhan. Misalnya saya tinggal di Pandan Valley, terinspirasi dengan daun pandan. Kemudian ada di lingkungan kita misalnya ada tanaman-tanaman pakis, atau ada dari unsur buah-buahan, misalnya ada buah jambu. Kemudian untuk Kecamatan Kemang sendiri kan itu ada di beberapa desa. Misalnya contohnya dari Pondok Udik, itu ada motif bebek karena Pondok Udik salah satu penghasil untuk produksi UMKM telur asin. Kemudian juga ada tanaman bayam. Kemudian untuk daerah Pabuaran, Desa Pabuaran itu ada motif padi, karena Pabuaran sendiri punya tanaman beras merah, padi beras merah. Kemudian untuk di Parakan Jaya juga terinspirasi dengan adanya Kampung Parakan Salak. Saya punya motif rumpun salak. Kemudian ada motif daun benda yang berasal dari kampung benda, itu asalnya dari pohon benda. Untuk menjawab tantangan pemasaran adalah dengan cara mengikuti adanya pameran-pameran untuk membranding batik yang ada di Desa Parakan Jaya, dalam hal ini batik Kemang, batik Kecamatan Kemang. Jadi kami selalu berperan aktif untuk mengikuti pameran-pameran dalam rangka memasarkan produk batik kami. Kemudian juga kami melalui relasi-relasi
tentunya melalui dinas, disupport oleh dinas untuk memasarkan ke aparat-aparat yang ada di dinas Kabupaten Bogor. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua UMKM Kecamatan Kemang yang diberi amanah oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal ini melalui Dekranasda, kami pernah melakukan pelatihan batik sekecamatan. Tiap desa itu mengirimkan sekitar 5 atau 4 peserta. Jadi tiap desa ada para pembatik sehingga insya Allah ke depan Kecamatan Kemang ini menjadi sentra batik. Untuk dampak ekonomi itu sudah pasti karena kami bisa menyerap tenaga kerja pembatik di lingkungan Desa Parakanjaya. Yang pertama, yang kedua, kami juga tidak menutup kemungkinan menerima para pembatik dari desa-desa lain sehingga para pembatik tersebut bisa menghasilkan sekedar dari hasil pembatik itu sendiri. Tanggapan masyarakat cukup baik, walaupun kami masih dalam tahap belajar, tentunya baru beberapa bulan ini kami belajar membatik, tapi dianggap sudah memadai dalam segi kualitas. Tentunya itu adalah berkat seringnya berlatih membatik sehingga menghasilkan kualitas batik yang bagus. Untuk mengembangkan ekonomi di produksi batik ini, pertama tidak hanya membuat bahan batik, tetapi dari bahan batik itu sendiri bisa dikembangkan, bisa membuat tas batik, sepatu batik, pakaian batik, kemudian semacam topong, macam-macam lah. Itu yang pertama. Terus kedua, ingin memiliki galeri batik sehingga suatu saat Kecamatan Kemang bisa menjadi sentra batik. Yang mimpi besar kami adalah ingin mewujudkan desa wisata belanja batik pertama kali di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Kemang. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. UMKM Batik Bogor yang ada di Desa Parakanjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sangat memberi inspirasi bagi warga sekitar. Tentunya dengan adanya UMKM Batik di Desa Parakanjaya, membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkannya. Tentunya hal ini didukung oleh pemerintah Desa Parakanjaya, yang memberikan support kepada anggota kelompok UMKM Batik Bogor di Desa Parakanjaya tersebut. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Saat ini saya sedang ada di ruang proses membatik pertama. Menggunakan batik cap dengan motif daun benda. Ini proses batik dengan proses membatik cap. Terbuat dari bahan katun Brinissima. Pewarnanya adalah menggunakan pewarna naphthol yang tadi sudah melalui proses pewarnaan. Proses pewarnaan. Pewarnaan ini dimasukkan ke larutan naphthol untuk warna kuning. Setelah dimasukkan ke dalam larutan naphthol, karena kami menggunakan pewarna naphthol, terus ditiriskan dulu supaya turun. Setelah ditiriskan dari larutan air naphthol, lalu dicelupkan ke larutan garam.
warna kuning. Untuk supaya warnanya muncul, tidak hanya cukup sekali dilarutkannya, tetapi minimal 1-3 kali. Setelah ini larutkan ke naftol, ke garam, ke naftol, dan ke garam. Itu harus 3 kali baru muncul warna kuning. Untuk selanjutnya adalah ke tempat untuk melorot batik. Setelah dileret, nanti dilanjut ke penjemuran. Ini sedang proses melorot, yaitu membersihkan. Melorot adalah proses pembersihan malam atau lilin. Setelah proses pelorotan lilin, dilanjut dengan proses pencucian. Saat ini sedang proses penjemuran setelah tadi pencucian dari hasil melorot lalu dicuci, kemudian sekarang dijemur. Setelah kering, baru itu sudah menjadi batik. Ini contohnya adalah batik yang sudah kering. Saya sedang ada di ruang galeri batik. Ini motif bunga mawar, dari bahannya dari rayon. Kemudian ini motif ubi talas, bahannya dari katun prima. Ini motif kemang daun talas, bahan prima. Kemudian ini motifnya Kampung Parakan Salak, pun salak. Ini motif pancakarsa. Ini motif mawar, motif kemang, dan daun talas sama motif talas. Ini hasilnya beberapa motif. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuhendat pada Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Bogor. Hari ini kami sangat mengapresiasi yang luar biasa terhadap kelompok UMKM Batik Desa Parakan Jaya. Batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia, terutama batik Bogor. Mari kita bersama-sama mendukung, membeli, dan mempromosikan produk-produk batik dari hasil kelompok UMKM Batik Desa Parakan Jaya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok UMKM Batik Desa Parakan Jaya. Kami dari jajaran pemerintah Desa Parakan Jaya siap mensupport dan mendukung keberlangsungan kelompok UMKM Batik yang ada di Desa Parakan Jaya. Tetap semangat, Desa Parakan Jaya, 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 jaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Guru Muluk Angkasa undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.